Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Amrina. Hari ini aku akan mereview sebuah buku yang judulnya Yang Belum Usai. Kenapa manusia punya luka batin? Nah, buku ini merupakan seri dari Understanding Human Series yang diterbitkan oleh penerbit PT Alex Media Komputindo dan ditulis oleh tim pijarpsikologi.org. Nah, sahabat bening, buku ini merupakan salah satu buku favoritku karena bacaannya tuh ringan, tapi itu mengena banget gitu. Dan yang terpenting, setiap artikel dalam buku ini didasari oleh literatur bacaan jurnal-jurnal ataupun buku ilmiah yang menunjang. Dan aku pun cukup mengenal sebagian penulis dan foundernya yang merupakan kakak tingkatku waktu S1 di psikologi UGM. Jadi ini sangat recommended untuk kalian baca. Ya. Oke, selanjutnya ke bagian isi buku. Kira-kira yang belum usai ini bahas apa sih? Mungkin teman-teman masih banyak bertanya ya. Seperti judulnya, buku ini cukup banyak membahas mengenai unfinished business yang dialami manusia. Subtemanya adalah kenapa manusia punya luka batin. Nah, ini akan terjawab banget nih teman-teman dari tulisan-tulisan yang ada di buku ini. Cukup banyak submateri yang ada. Dari mulai part 1 itu membahas mengenai luka batin. Apa itu luka batin? Gimana cara mengidentifikasi luka batin? Terus juga bicara soal pola asuh, body shaming, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pembahasan juga nih mengenai negative core beliefs atau pola pikir negatif yang sudah terprogram, terpasang sempurna dalam diri manusia dan kadang nggak disadarin. Sebenarnya negative core beliefs atau NCB ini itu merupakan akar masalah nih dari berbagai persoalan psikologis yang dialami manusia, termasuk dalam tidak usainya permasalahan mental manusia ini. Salah satu cara yang ampuh untuk mengatasinya adalah mengidentifikasi dan mengenali negative core beliefs ini, sehingga kita bisa lebih aware dan bisa lebih waspada ke depannya. Kemudian ada juga pembahasan mengenai mekanisme pertahanan psikologi yang seringkali memang terjadi tanpa kita sadari atau bisa disebut juga defense mechanism. Ada pula mengenai pola-pola trauma. Jadi ini membahas mengenai peristiwa traumatis yang seringkali terus terrecalling dalam kehidupan manusia dan akhirnya trauma itu terulang kembali di berbagai situasi kehidupan hingga akhirnya ini sangat merugikan manusia itu sendiri. Nah, di part kedua buku ini membahas mengenai gimana sih cara melepaskan pola lama tadi yang sudah kita miliki, yang sudah terinstal dalam diri kita. Ada juga mengenai sampah pikiran. Di sini dijelaskan bagaimana cara proses mengenali dan mengikutinya. Jadi ini cukup banyak bicara tentang pikiran-pikiran negatif atau pikiran yang kurang berguna dan justru terkadang malah berbahaya bagi diri kita yang terbiasa kita kumpulkan dan bercokol dalam diri kita. Nah, selanjutnya di part ketiga ada pembahasan mengenai menyembuhkan luka batin. Ini cukup banyak bicara tentang konsep self-healing, yakni proses berdamai dengan luka dalam diri kita. Bagaimana sih tahapan yang bisa dilakukan, serta di sini ada pembahasan mengenai gratitude journal, yaitu salah satu metode menulis jurnal kebersyukuran yang memang sangat terbukti ampuh nih dari berbagai literatur dan jurnal-jurnal psikologi dalam proses healing manusia. Terakhir, ada pembahasan mengenai afirmasi positif. Nah, menurutku buku ini sangat-sangat lengkap dan worth it banget untuk teman-teman baca, baik teman-teman yang dari latar belakang psikologi maupun non-psikologi, karena bahasanya ini sangat ringan, mudah dicerna, dan
ilmu-ilmunya tuh mendalam gitu. Jadi memang ini ilmu-ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah psikologi, namun pijar psikologi ini berhasil mengemasnya secara menarik dan mudah untuk diterima pembaca. Nah, sebagai penutup, ada salah satu kutipan redaksi dari penulis yang menurut saya cukup menarik, yaitu semoga buku ini dapat membumikan pembicaraan mengenai luka batin selayaknya pembicaraan mengenai luka fisik saat kita terjatuh ketika menaiki sepeda. Semoga buku ini bisa membantu setiap orang yang merasa hidupnya sedang kacau karena ada luka batin yang belum selesai dan akhirnya mau mengambil langkah untuk menemui tenaga profesional. Semoga buku ini bisa menyadarkan kita bahwa bertambahnya usia kita setiap tahunnya beriringan dengan progres penyembuhan luka batin. Juga agar waktu kita tidak terbuang sia-sia, karena waktu saja tidak cukup untuk menyembuhkan. Untuk pulih, juga dibutuhkan peran aktif kita dalam menyadari dan menyembuhkan luka batin dalam diri. Sekian review buku kali ini. Semoga teman-teman bisa menemukan manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.